Soal pertanyaan Mas Dul soal toleransi. Jadi orang-orang tauhid ya, orang-orang toriko itu kan punya keyakinan bahwa yang wujud itu hanya Tuhan, hanya Allah. Jadi dalam zikir Qadiriyah misalnya, la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada manusia kecuali Allah, tidak ada alam semesta kecuali Allah, tidak ada hewan kecuali Allah. Semua itu bisa dinafikan untuk menyatakan bahwa yang wujud hanya satu, yaitu Allah. Yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Nah, dan syarat orang ketemu Allah di dalam kitab sosial Quran disampaikan oleh Allah, mayyarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun yang ingin ketemu Allah, maka syaratnya dua. Satu, harus berbuat baik. Berbuat baik pasti di dunia. Yang kedua, jangan menyekutukan sedikit pun saat kita beribadah, saat kita beraktivitas, jangan menyekutukan sedikit pun terhadap Allah. Nah, syarat kedua ini memang berat karena secara tidak sadar kadang kita menganggap rezeki datang dari pekerjaan, padahal rezeki itu datangnya dari Allah. Buktinya banyak orang kerja keras tapi ya tetap aja dikasih miskin. Banyak orang nganggur-nganggur kaya memang bukan dari pekerjaan itu. Tapi orang umum bilang, ya saya kalau nggak kerja nggak makan. Ini kan sebenarnya musyrik. Jadi dia menyekutukan karena yang ngasih rezeki Allah, tapi dia anggap yang ngasih rezeki kerjaan. Ini kan menyekutukan. Nah, kalau kita sudah bisa mempraktekkan la ilaha illallah dalam kehidupan sehari-hari, itu maka kita melihat manusia itu adalah tajalinya Allah, tajalinya Tuhan. Jadi kita sudah tidak lagi mengenal warna kulit, agama, suku bangsa, ras gitu, itu kita tidak lagi melihat itunya, tapi di situ adalah tajalinya Allah. Sehingga menjadi sangat toleran, apalagi hanya perbedaan agama, perbedaan suku bangsa itu tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan toleransi. Nah, memang kesulitan di dalam bertoleransi itu kalau sudah ada institusi-institusi. Biasanya orang berjuang atas nama institusi, cuman mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Allah. Nah, ini yang sering sadar tidak sadar itu membuat jebakan kita, membuat wah itu musuh saya. Kalau kita jalan ke Allah nggak ada musuh. Jadi intoleransi itu sama dengan menyekutukan. Menyekutukan, karena pada dari sononya ya, given ya, udah given kita ini dalam keberbedaan. Gitu. Kalau Tuhan mau kan disamain aja, tapi Tuhan maunya memang menciptakan dunia saisinya itu dengan manusia khususnya dengan perbedaan. Gitu. Kalau sudah begitu dari given dari sononya, ya untuk apa kita persoalkan, kan gitu. Menyoal keberbedaan berarti menyoal ciptaannya Tuhan. Itu maksudnya kemusyrikannya di situ. Jadi buat kaum toriko, kaum tauhid itu tidak ada soal dengan toleransi. Gitu. Nah, tinggal nanti urusannya adalah hukum negara. Kita nggak ikut campur kalau hukum negara kan, karena ada pelanggaran hukum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan soal di Indonesia ada Wasyahidi Jenar, kalau di ada Ibnu Arabi, ada Mula Sadra dan sebagainya, itu yang memang ada juga Robiah Adawiyah lebih dulu lagi. Itu memang banyak ikhtilaf itu perbedaan pendapat ya. Tapi kita dipahamkan bahwa memang thariqah itu
tujuan utamanya memang apa yang disebut dengan hudur baina yadaihi, atau bahasa lainnya wusul ilallah, atau bahasa lainnya tadi mayyarju liqa Allah liqa arabihi, bertemu Allah. Nah, untuk bisa bertemu Allah maka mau tidak mau, senang tidak senang, terpaksa atau sukarela, kita harus tarku masiwallah, meninggalkan selain Allah. Ada momen-momen kita harus mempraktekkan itu. Nah, biasanya para wali-wali, para ulama-ulama itu kan melakukan itu dalam beberapa hari atau beberapa bulan, atau bahkan ada yang beberapa tahun. Meninggalkan semua gitu. Untuk apa? Untuk bahkan dirinya sendiri. Misalnya ini jasmani, rohani, nurani kan bukan milik kita. Innalillahi, ini miliknya Allah. Nah, untuk apa kita akui gitu? Nah, kalau pengakuan ini sudah kita hilangkan, itu kan kita nol. Lah, ketika kita nol itulah kita bisa ketemu Allah, bisa wusul ila Rasulillah, bisa wusul kepada para aulia. Wusul itu ketemu, walaupun jasmaninya mereka sudah meninggal. Itu maksudnya. Sehingga di dalam konteks tauhid sebenarnya Syekh Jenar atau Husain Al-Hallaj atau Ibnu Arabi itu tidak menjadi masalah sebenarnya, tidak menjadi masalah. Meskipun di sini banyak yang menentang ya, banyak yang menentang. Maka di Jawa itu ada istilah manunggaling kawula Gusti ya. Sebenarnya orang kalau sudah meniadakan diri, kita kan syarat ketemu Allah itu harus fana. Fana itu tiada. Fana itu ada dua, mati sebelum mati, atau hilang sebelum mati, atau tiada sebelum mati. Itu pertama. Jadi di Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini murid dari Syekh Abil Hasan Asyadzili, guru besar Thariqah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini murid dari mursyid besar Abil Hasan Asyadzili qaddasallahu sirrahu, itu menulis kitab Al-Hikam. Itu syarat orang ketemu Allah itu dua. Satu fanaul kubro, itu kematian, itu pasti ketemu Allah. Yang kedua al-fanaul ladzi yu'inuhu ta'ifah, jadi fana yang dibantu oleh masyarakat. Dalam arti kita hidup bersama masyarakat, tapi kita bisa, insannya itu tetap bersama Allah. Jasmaninya kita biasa bekerja, beraktivitas gitu, tapi insannya selalu bersama Allah, dan menganggap diri kita sudah nggak ada. Sehingga misalnya contoh para nabi ya, Rasulullah dilemparin batu sampai giginya ada yang patah di Taif ya, ketika mau dakwah ke Taif. Kenapa Rasulullah nggak membalas gitu? Apakah dia nggak sakit gitu? Iya, secara jasmani sakit lah gitu. Tetapi kenapa nggak membalas? Karena pasti dia sudah menyatakan saya ini nggak ada. Ya, untuk apa membalas gitu? Yang melempar itu juga Allah juga yang memerintahkan hatinya orang-orang Taif yang menolak Nabi berhijrah ke situ kan gitu. Kalau Nabi masih merasa ada kan pasti membalas. Nah, itu salah satu contoh. Para wali samalah, banyak yang dibully, banyak yang dianggap sesat, banyak yang dianggap terengah, ya biasa saja dia. Karena yang insannya selalu bersama Tuhan. Nah, sehingga tidak terpengaruh seperti kita hidup di ikan hidup di laut. Berhari-hari, berbulan-bulan hidup di laut, tetap aja nggak asin kan, nggak ada pengaruhnya. Meskipun air laut adalah asin gitu, ibaratnya begitu. Sehingga kembali ke pendapat-pendapat Ibnu Arabi, kemudian Syekh Jenar, atau bahkan Ibnu Arabi itu sebenarnya tidak ada yang salah gitu, yang salah. Problemnya mungkin penjelasan, karena kitab itu seringkali apa yang dimaksud oleh penulisnya dibaca oleh pembacanya berbeda maksud, kan bisa. Tapi kalau kita berhadapan-hadapan mungkin beda lagi. Di situ pentingnya hermeneutik mungkin.
Hermeneutik, ya Mas dulu udah ahlinya inilah urusan hermeneutik, cara menafsir sebuah teks ya. Ya, cara menafsir sebuah teks. Konteks dan konteks. Ya. Ini tadi Mas Dul nanya soal Thoriko dengan hubungannya atau kaitannya dengan kebudayaan, dengan seni, atau dengan kehidupan sosial pada umumnya. Nah, mungkin lebih pasnya itu tauhid dalam hubungan keseharian gitu. Memang para wali-wali dulu itu cara menyampaikannya juga dengan cara-cara yang akhlakul karimah gitu. Karena sebenarnya ajaran inti dari Thorikoh itu kan mengajak orang untuk akhlakul karimah atau berakhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tiada lain hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, akhlak yang tertinggi adalah akhlak kepada Tuhan, kepada Allah. Akhlak itu bukan berarti kita ketemu orang munduk-munduk, itu bukan. Akhlak tertinggi kepada Allah itu adalah mengembalikan semua miliknya Allah yang dititipkan kepada kita. Jasmani, rohani, nurani, itu semua miliknya Allah. Itu yang dalam diri kita, apalagi yang di luar kita. Di luar kita itu harta, benda, anak, jabatan, kedudukan, itu semua miliknya Allah. Nah, untuk memudahkan menyampaikan itu Mbah Sunan Kalijogo itu bikin wayang kulit. Jadi kalau pagelaran wayang kulit itu sebenarnya murni Mbah Kalijogo. Dia bukan mengadopsi dari India. Itu ingin mengajarkan kepada masyarakat ya bahwa wa khuliqal insanu dhaifa, insan kita itu dhaif semua. Yang terbuat asal usulnya kalau Nabi Adam dari tanah, tapi kalau keturunannya dari mani. Nah, mani itu kan sifatnya suci. Tapi mani kan nggak bisa apa-apa. Itu kan asal usul kita itu. Jadi kalau kita mau mengenali diri kita, udah pegang aja tanah. Mani kan hasil dari saripati makanan yang tumbuh di tanah, kemudian jadi sumsum lah, kemudian jadilah mani, kan gitu. Nah, mani itu suci dan selalu hidup, tapi dia nggak bisa apa-apa dan nggak punya apa-apa. Nah, karena itu Mbah Sunan Kalijogo itu bikin wayang kulit. Ya seperti ada matanya, telinganya, hidung, mulut, tangan, kaki, badan. Tapi dia tetap nggak bisa apa-apa sebagai kulit kan. Yang membuat dia bisa ngomong ya dipinjemi Pak Dalang. Yang membuat dia bisa bergerak dipinjemi gerakan tangannya Dalang. Yang membuat semua suara wayang berbeda-beda yaitu Sang Dalang juga yang bikin. Menitipkan kepada wayang itu. Siapa yang perang dan siapa menang siapa kalah yang bikin juga Dalang juga. Dia mau memberikan contoh bahwa itu loh manusia itu seperti wayang gitu yang diperankan oleh Sang Dalang. Hanya saja manusia itu Sang Mahadalangnya adalah Allah, adalah Tuhan. Hakikatnya seperti wayang kulit, nggak bisa apa-apa. Dia bisa bicara ya dipinjemi oleh Allah, dia bisa melihat dipinjemi oleh Allah. Dia kaya yaitu ya titipannya Allah. Nah, itulah tata cara Mbah Sunan Kalijogo dengan mudah menyampaikan tauhid kepada masyarakat. Nah, buat masyarakat dulu yang belum tahu tata cara bebersih, itu di depan pagelaran wayang dikasih air, bersuci dulu kakimu. Lama-lama diajari mensucikan badan, berwudu dan sebagainya, itu secara kebudayaan menggunakannya gitu. Metode itu sampai sekarang masih bertahan. Nah, jadi sangat erat kaitan tauhid, thoriko dengan kebudayaan Mas gitu.